Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11. Hari ini kita akan bahas beberapa contoh soal ya, sebelum nanti Miss kasih soal latihan untuk kalian. Nah, sebelum mulai, mari berdoa dulu masing-masing ya. Setelah itu simak video berikut ini dengan seksama ya. Dan jangan lupa untuk menyalin contoh soal ini di buku catatan kalian, supaya sambil nyalin kalian ngitung juga kan pasti ya, sambil dipahami supaya ngerti gitu secara konsepnya maupun secara hitung-hitungannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Soal yang pertama itu tentang gelombang air laut ya, menyebabkan air laut bergerak turun naik dengan periode 2 sekon. Nah, di sini berarti udah diketahui nih apanya, periodenya 2 sekon ya. Jika jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan adalah 5 meter, pertanyaannya berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak 10 meter? Gitu. Ya, jadi ini sih sebenarnya secara logika gitu ya bisa ya. Misalkan periodenya 2 sekon, berarti untuk menempuh satu panjang gelombang itu 2 detik ya, 2 sekon. Sementara dua puncak gelombang yang berdekatan, artinya puncak gelombang ketemu puncak gelombang lagi berarti satu panjang gelombang dong, ya nggak? Satu panjang gelombang aja udah 5 meter. Untuk menempuh 5 meter ini dibutuhkan waktu berapa? 2 sekon gitu kan. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak 10 meter apa? 10 meter 2 kalinya kan. Secara logika kita tahu untuk 5 meter butuh 2 sekon gitu kan, karena ini periodenya berarti satu gelombang 2 sekon. Dua puncak gelombang juga satu gelombang, artinya menempuh satu gelombang itu 5 meter dibutuhkan waktu 2 sekon. Nah, ini yang ditanya adalah untuk 10 meter. 10 meter artinya 2 kali lipatnya dari 5 meter. Ya udah tinggal dikali 2 aja. Ya, berarti kan karena ada 2 kalinya 5 meter ini 2 dikali 2 sekon, artinya dapat 4 sekon gitu kan secara logika. Tapi kalau misalkan pengen tahu secara hitung-hitungannya dapatnya dari mana, kayak gini ya. Berarti kita tulis dulu diketahuinya apa? Bergerak turun naik dengan periode. Turun naik kan berarti gimana? Misalkan ini kayak gini, di atas kan turun, terus dia naik lagi tuh kan, inget gak bentuk gelombangnya kan kayak gini ya, transversal kayak gitu ya. Berarti kan ini dari naik turun sampai naik lagi, artinya apa? Puncak ketemu puncak lagi, artinya segini itu udah apa? Udah satu panjang gelombang kayak gitu ya. Nah, dia bilang periodenya 2 sekon, tulis diketahuinya kan periode 2 sekon, periode kan T kapital ya. Kemudian dia bilang jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan, dua puncak gelombang berdekatan, berarti ini puncak ketemu puncak lagi, berarti ini apa artinya? Udah satu panjang gelombang, berarti satu panjang gelombang itu satu lambdanya itu adalah berapa? 5 meter gitu. Yang ditanya adalah waktu total keseluruhan yang ditempuh untuk mencapai jarak 10 meter. Kemudian di sini jarak 10 meter nulisnya apa? Anggap aja L. Ya, panjang keseluruhan gelombangnya adalah 10 meter. Kayak gitu ya. Berarti di sini kan diketahui nih, ditanya misalkan nulisnya di sini boleh. Berarti T yang kecil ya, T totalnya, T yang ditempuhnya, T kecil, kalau T besar kan kapital. Berarti gimana? Jawab gitu ya. Nah, di sini kita bisa nyari pakai rumus yang mana aja gitu, tergantung yang di sini yang diketahui kayak gitu kan. Nah, kalau mau nyari T kecil ini, rumus yang berhubungan sama T kecil ini ada apa sih? Kan ada F sama dengan N per T. Atau gitu ya, kalau mau pakai periode berarti T sama dengan T per N, sama aja gitu kan. Nah, mungkin kalian mikir, Miss di sini adanya yang T besar, yang kapital, yang periode, kita mau pakai ini aja, boleh. Misalkan kita setuju pakainya yang ini. Berarti apa? T besar, T kapital ini diketahui periode, T kecilnya ini yang ditanya kan, kita butuh N. N dapatnya dari mana, Miss? Nah, di sini ada rumus. N itu kan apa? N itu banyaknya gelombang atau banyaknya siklus, sama aja ya. N itu rumusnya adalah L dibagi lambda. Nah, silahkan ini ditambahkan di buku catatannya
atau di buku paketnya ya, terus ditandain gitu, diwarnain supaya ingat. N di sini apa? N adalah banyak gelombang atau apa, atau siklus. Isinya tuh apa? 1, 2, 3 kayak gitu ya, nggak ada satuannya. Artinya berapa? Misalkan satu gelombang atau 2 siklus gelombang dan seterusnya. L ini apa? Panjang atau jarak total gelombangnya gitu ya, total gelombang gitu. Kalau lambda apa? Lambda itu adalah panjang untuk satu gelombang kayak gitu. Nah, kalau dari sini misalkan kita pakai rumus yang ini berarti apa? N sama dengan N sama dengan L per lambda kan. Berarti N sama dengan L-nya, keseluruhan yang diminta tadi berapa? 10 meter kan. Berarti lambdanya apa? Untuk satu gelombang tadi kan ya, 2 puncak gelombang yang berdekatan, artinya puncak ketemu puncak lagi adalah 5 meter. Berarti di sini 5 ya. Berarti ini satu panjang gelombang ini adalah 5 meter. Jarak dari puncak kan dia turun naik lagi itu 5. Berarti banyaknya gelombang berapa? 10 bagi 5, 2. Ada 2 siklus gelombang itu. Nah, berarti kita tinggal ke sini nih. Kan rumusnya T sama dengan T per N. Ya kan? Karena kita butuh yang T kecil ya, rumusnya berubah jadi T kali N. Berarti T sama dengan T kapitalnya berapa? 2 dikali N yang kecilnya adalah 2. Berarti T-nya sama dengan 4 sekon. Iya nggak? Sama nggak kayak tadi? Oh, Miss 10 meter itu 2 kalinya si 5. Ya udah tinggal 5 dikali 2 aja. Kayak gitu. Maksudnya untuk yang 5 meter ini kan untuk 5 meternya 2 sekon karena butuhnya 10 meter. Ya udah berarti kan 5 itu 2 kalinya 10, berarti 2 dikali 2 dapat 4 sekon. Itu kalau secara logika gitu ya. Tapi kalau mau secara hitung-hitungannya caranya kayak gini gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau memang masih ada yang belum paham, nggak apa-apa, silahkan ditanyakan ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2 ya. Di sini soalnya itu tentang ada gelombang transversal ya, merambat dari A ke B dengan cepat rambat 12 meter per sekon. Nah, ini kan kalau misalkan nggak ada gambarnya gitu kan kita bingung ya gimana. Yaudah kita visualisasikan sendiri aja gitu. Contoh misalkan ini garis normalnya gitu ya. Misalkan kita buat di sini titik A gitu. Titik A, terus misalkan di sini titik B ya. Ini kan gelombangnya merambat gitu ya, cuman kan kita nggak tahu nih gelombangnya ada berapa gitu, karena di sini bilang cepat rambat gelombangnya 12 meter per sekon, frekuensinya 4 Hz, amplitudonya 5 cm. Jika jarak A dan B cuma diketahui jaraknya doang, A ke B gitu ya, berarti kan jarak total nih, berarti dari A ke B di sini kita katakan apa? Panjang total, berarti apa? L sama dengan 18 meter. Kemudian cepat rambatnya gitu ya, V-nya adalah 12 meter per sekon. Terus diketahui juga ini frekuensinya 4 Hz ya, dan amplitudonya 5 cm. Artinya amplitudo itu apa? Tingginya ke sini ya. Tingginya ke sini atau yang ke bawahnya gitu. Amplitudonya kita tulis ya, A-nya itu adalah 5 cm. Nah, ini kan apa yang ketahui kan, berarti yang ditanya apa? Banyak gelombang yang terjadi. Jadi dari A ke B ini ada berapa gelombang gitu. Kita nggak bisa gambarin dulu karena kita nggak tahu ada berapa gelombang. Berarti yang ditanya apa? Banyak gelombang. Artinya yang ditanya adalah si N. Kayak gitu ya. Nah, dari sini kita tuh bisa nyari apa dulu sih gitu kan. Kalau ingat, kalau kita mau nyari N tadi dari rumus bisa apa? Bisa T sama dengan T per N boleh, atau mau F sama dengan N per T boleh, atau apa, ada lagi yang tadi yang rumus yang paling baru yang baru Miss kasih tadi apa, itu ini F ya, ini F ya. Terus ada apa, L salah, tadi ada rumus yang nih Miss kotakin dulu ya. Ini
Tadi ada rumus apa? N sama dengan L dibagi apa? Lambda. Gitu. Ada rumus yang ini ya. Jadi banyaknya gelombang itu adalah panjang totalnya dibagi satu panjang gelombang, itu bisa tahu berapa banyak gelombangnya. Nah, dari sini kita bisa pakai rumus yang mana kira-kira yang sesuai sama yang diketahui gitu. N kan yang ditanya, L kita punya, berarti kita butuh apa? Oh, butuh lambda. Oh, berarti kita pakai rumus yang ini aja. Berarti kita cari apa? Lambda. Lambda bisa dicari dari rumus mana? Dari rumus apa? F dan V. Kok bisa tahu, Miss? Gitu ya. Kita tentunya harus ingat ya, karakteristik gelombang yang kemarin. Kita tahu bahwa rumus apa? V sama dengan lambda dikali F. Ada nih rumus yang ini ya. Jadi harus ingat gitu ya. Nah, karena mau pakai rumus yang ini kita butuh lambda, berarti lambdanya rumusnya berubah jadi gimana? Jadi V per F. Ya udah tinggal kita masukin deh. V-nya berapa? V-nya 12, F-nya 4, sehingga kita dapat lambdanya adalah 3 meter kayak gitu. Nah, baru kita ke rumus yang ini. Yang berapa banyak gelombang kan? Berarti N sama dengan L per lambda. Nah, L panjang totalnya tadi berapa? 18, masukin. Ya, lambdanya berapa? 3. Berarti N-nya sama dengan 6. 6 apa? 6 siklus gelombang ya. Kayak gitu. Berarti ada 6 siklus gelombang nih. Berarti ada kalau 6 gelombang gambarnya gimana? Berarti gini. 1 ya kan, 1 puncak 1 lembah itu 1 gelombang. Berarti kan 2 3 4 5 6 gitu ya. Anggap aja ini bentuknya sama gitu. Intinya ada 6. 1 puncak 1 lembah itu 1 gelombang. Berarti 1 2 3 ya, 4 5 6. Gitu, ada 6 gelombang kayak gitu ya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa untuk disalin ke buku catatan supaya paham. Kalau misalkan nih Miss ada yang salah itu nggak apa-apa, silakan bilang aja ke Miss biar bisa kita koreksi bareng-bareng kayak gitu ya. Nah, mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu ya contoh soalnya. Setelah ini nanti Miss akan berikan latihan soal supaya kalian lebih paham. Nah, latihan soalnya pun ini ya, gabung sama materi yang udah Miss kasih contoh yang sebelumnya ya, yang persamaan gelombang yang mana, yang Y sama dengan A sin dalam kurung omega T min KX, yang kayak gitu-gitu ya. Jadi untuk latihan soalnya berhubungan sama yang materi hari Selasa kemarin sama yang hari ini. Oke, semangat kelas 11. Kalau masih ada yang bingung gak apa-apa, silahkan ditanyakan ya. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah-salah dan ketidaksempurnaan Miss dalam menjelaskan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.